Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang punya satu tagihan lagi tapi galbay. Apa yang terjadi? Gitu kan ya. Ibaratnya tinggal sedikit lagi nih ya, pinjol ini akan lunas ya kan, tapi galbay. Gitu. Apa yang akan dilakukan pinjol? Lalu apa hukumnya jika seperti itu? Lalu resikonya itu apa? Gitu ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman orang-orang yang lainnya juga. Oke, di sini ada yang bertanya seperti ini. Izin share sama bertanya. Rabu minggu kemarin didatangi DC dari Indodana. Tagihan sisa satu kali angsuran 460.000 lebih sama denda. Karena kebetulan lagi di luar, jadi yang nemuin ortu. Terus bilang dikasih waktu sampai tanggal 25 sekarang buat bayar tagihannya. Kira-kira ini bakalan datang lagi nggak ya? Coba dong share pengalaman yang galbay di Indodana. Tinggal satu lagi, galbay disuruh bayar bunga dan dendanya juga gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, resikonya itu ada pada kedua pihak gitu ya. Pertama nasabah, yang kedua pinjol. Oke, pinjol juga kena resikonya jika sudah seperti ini ya. Yang pertama, yang dari nasabah dulu gitu ya. Walaupun Anda itu sisa satu lagi, ya, kalau Anda galbay itu Anda akan macet di slik OJK-nya, di BI checking-nya, ya Anda akan macet gitu kan. Nah, saya pun pernah seperti itu ya, satu kali lagi tapi saya macetkan gitu ya. Sebenarnya nih ya, sebenarnya di pinjol itu kebanyakan juga satu kali lagi guys ya, karena pinjol-pinjol itu tidak ada, jarang yang 12 bulan 6 bulan 3 bulan gitu ya. Apalagi di tahun saya, di tahun-tahun saya galbay itu gak ada guys yang 3 bulan, sangat jarang sekali yang 3 bulan itu ya. Adanya yang 1 bulan 1 bulan 1 bulan gitu kan ya. Nah, apakah bang kita ini harus membaguskan nama kita? Tidak perlu ya. Bodoh bang, kok nama tidak perlu dibagusi gitu ya. Nah, itu ada tujuannya guys, seperti itu ya, bukan semerta-merta menjelekkan nama, hore nama saya jelek gitu kan, tidak, bukan seperti itu. Tujuannya itu adalah agar kita tidak hutang-hutang lagi. Oke, kalau Anda keluar dari paham Raja Galbaisme seperti ini ya, Anda galbaikan dulu angsuran terakhir Anda yang 460.000 ini selama 6 bulan ya, kan sisa satu lagi nih, sisa satu lagi, galbaikan dulu selama 6 bulan sampai nama Anda benar-benar jelek, baru Anda silakan bayar ya 460.000 itu. Oke, minta nego, denda bunga, pasti dikasih gitu ya. Nah, lunas tuh ya kan, tapi nama Anda jelek, tetap jelek gitu ya. Sehingga Anda nanti tidak bisa kredit-kredit lagi, tapi Anda tidak punya hutang gitu kan ya. Itu keluar dari paham Raja Galbaisme. Boleh-boleh saja seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena terakhir kali kita minjol, kita utang juga katastrofi, bencana menghantam mental kita, berurusan dengan DC ya, ada DC lapangan gitu kan. Udahlah ya kan, kita berhenti aja dulu kredit-kreditnya. Ekonomi lagi nggak stabil ya kan. Pemerintah kita sedang berjuang. Nggak tahu berjuang enggak, tapi ya pasti lagi memperbaiki gitu kan ya. Ini ada beritanya nih ya, batas usia syarat lamar kerja dihapus. Ya kan, dari Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan resmi menghapus batasan usia sebagai syarat dalam proses rekrutmen kerja. Ya kan? Karena banyak di PHK, jadi Kementerian Ketenagakerjaan itu menghapus yang namanya umur, lalu good looking, tinggi badan, itu ya, itu dihapus semua guys. Ya, jadi siapapun itu boleh, itu ya boleh apa namanya, ngelamar gitu kan ya, semua orang punya kesempatan gitu. Nah, tinggal dari perusahaannya saja gitu kan. Pemerintah sudah seperti itu, sudah resmi menghapus, tinggal pemerintahnya saja guys ya kan, yang mau menjalankan hal ini gitu kan ya. Walaupun sudah dihapus, tapi kalau perusahaannya nggak mau gimana gitu kan ya. Nah, tapi jangan putus asa, jangan pesimis dulu ya. Udah, lamar-lamar aja dulu gitu ya. Nah, stop kreditnya, lamar kerja, kumpulin uang ya kan, terus bangun usaha atau keluar negeri kerja gitu kan. Wah, Anda sudah kaya raya, Anda nanti mampir nih ke channel saya nih ya kan, bang saya sudah sukses bang, alhamdulillah gitu ya. Oke, itu yang pertama ya kan. Ketika Anda gagal bayar di pinjol ini ya kan, masuk slik OJK, datanya jelek dan didatangi oleh DC lapangan pastinya gitu. Nah, sekarang resiko yang menimpa pinjol apa itu? Adalah jeleknya catatan mereka di para mata investor ya, karena tidak berhasil memenuhi TKB atau TWP yang sudah ditetapkan gitu ya. Itu kan uang-uang pinjol, itu kan uang-uang para investor
ya kan, uangnya bank, uangnya apa gitu kan, uangnya investor perseorangan dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti yang jelek itu nama pinjolnya gitu ya. Maka dari itu, pinjol ini guys ya kalau mau tahu, ini tagihan tinggal 460.000 ya. Bagaimana caranya biar bisa lunas cepat nih? Ya kan? Ini cara liciknya pinjol nih ya, mengorbankan anak bangsa lagi. Nyuruh DC pinjol lapangan atau DC lapangan ya atau DCWA itu untuk nyuruh lunasin dulu guys 460.000 ini ya. Kamu lunasin dulu 460.000 baru kamu tagih ya, itu hak kamu ya kan, sok pakai hak kamu gitu guys ya. Itu bener-bener waduh kacau yang namanya dunia finance itu guys ya. Nggak percaya silakan kerja di dunia finance ya, yang jadi karyawannya ya kan, karena masih pengen kerja di situ nombokin 460.000 saat dia itu sudah gajian. Gajian tanggal 25 nih, pas ya hari ini tanggal 25 gitu kan ya. Hei kamu Santoso misalkan ya, kamu gajian hari ini ya, ini yang 460 ini ya, kamu talangin dulu, nanti baru kamu tagih sok. Itu buat kamu, hak kamu. Langsung bawa-bawa loyalitas, ya kan? Loyalitas kita kepada perusahaan ini, ya kan? Kita kepada Ibu Dini, kita harus mengabdi pada Ibu Dini. Ya, Anda nggak kenal dengan Ibu Dini siapa, kampret itu, ya kan? Dia adalah HRD kita yang sudah memperbolehkan kita kerja. Seperti itu guys, di dunia finance itu. Saya pernah melihat guys, ya gitu. Saya geleng-geleng kepala saja seperti itu ya. Jadi DC juga didoktrin untuk nombokin dulu guys gitu ya. Ada yang nombokin sampai seluruh gajinya itu ada gitu ya, seperti itu. Nah yang kedua resikonya adalah tetap saja ada potensi yang namanya disebar data ya kan, lalu kondar ini ditelepon, lalu kantor ini diteror juga ya, apalagi tinggal 460.000 tinggal satu lagi gitu kan ya. Apakah lebih berbahaya tinggal satu lagi? Tidak ya, tidak ada yang berbahaya sebenarnya. Kalau berbahaya Mas ini sudah tidak bisa posting di sini ya, pasti sudah dicegat oleh DC-nya di jalan gitu kan ya. Ini masih bisa posting ya kan, terus ini gambar P-nya juga masih begini gitu kan ya, masih santai gitu ya, tidak ada yang ditakuti. Oke, lalu di OJK itu tidak ada larangan galbay ya, tidak ada guys yang larangan galbay. Di kepemerintahan pun tidak ada yang namanya larangan gagal bayar di sebuah perusahaan finance, itu tidak ada sama sekali. Kenapa seperti itu? Jawabannya simpel, karena ekonomi kita ini ya, kita lagi makan itu ya, lagi berjuang, lagi kerja itu karena seperti itu guys ya kan. Belum tentu orang ini bisa melunasi ya kan, karena mungkin pemerintahnya maruk gitu ya, banyak korupsi di DPR gitu ya, jadi imbasnya ke masyarakat gitu kan. Makanya tidak ada yang namanya tidak bisa bayar utang itu di penjara, nggak ada ya. Tidak bisa bayar utang itu tidak akan dipenjara karena hal ekonomi gitu ya. Bagi Anda yang sudah kelimpungan ya, kelelahan gitu kan, pusing nggak tahu lagi dari mana, galbaikan dulu ya, galbaikan saja gitu kan, nggak usah diterusin. Udah nggak usah gali lubang tutup lubang ya kan gitu kan. Gali lubang tutup lubang itu hanyalah bom waktu saja, manjangin sumbunya saja guys ya. Sumbu bom waktu tuh, bom kan bulat tuh yang hitam tuh ya, kayak di Tom and Jerry itu kan ya. Anda kalau gali lubang tutup lubang itu hanya nambahin sumbunya saja guys, manjanginnya sumbunya tuh, akhirnya sih meledak gitu. Duah, gitu. Kalau sudah meledak, nah ya kan, kenapa nggak dari awal saja diledakin gitu kan ya. Ternyata mau digali lubang tutup lubang ya sama-sama meledak gitu kan. Seperti itu kebanyakan penyesalannya tuh ya. Tapi ya walaupun gali lubang tutup lubang atau tidak, itu jangan pernah ada penyesalan guys ya. Sudah ya, kita ini gagal bayar di pinjol ini karena hal baru guys ya, hal yang sangat baru sekali ya. Pinjol itu masih sangat muda sekali di Indonesia ini ya, ada tahun 2016-an 17-an gitu ya, belum sampai puluhan tahun gitu kan, belum sampai mengakar banget gitu kan, belum ada tuh ya, belum seperti itu. Maka dari itu ini pengalaman baru kita ya, sudah kita ikhlaskan saja ya, kita gagal bayarkan saja demi tujuan yang lebih baik lagi. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.